Halo. Apa kabar adik di rumah? Pastinya sehat dong. Gimana? Sudah mandi belum? Kak Vera udah mandi belum? Sudah lah. Iya, jadi kakak di sini sudah mandi dan tentunya sudah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik udah semangat belum? Harus semangat. Ya. Nah, Kak Vera, hari ini kita akan mulai ibadah kita dan kita akan menyanyikan satu buah pujian. Pujiannya adalah hari ini harinya Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo kita berdiri sama-sama, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Kak Meli. Semua hari harinya Tuhan dan tentunya setiap hari itu sangat istimewa ya Kak ya. Iya pastinya. Nah terutama hari ini. Kenapa hari ini istimewa? Karena hari ini kakak-kakak di sini bisa ketemu sama adik-adik lewat ibadah. Nah sekarang kita mau berdoa dulu sebelum memulai. Jadi doanya akan dipimpin oleh Kak Vera. Ayo adik-adik yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena kami boleh beribadah walaupun lewat online. Kami tetap sukacita ya Tuhan, seperti Tuhan yang menyertai kami di setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari-hari, dari hari Senin sampai Minggu, dan untuk hari-hari ke depan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan membacakan dan menceritakan firman Tuhan. Berkati ibadah online kami Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir nanti, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berbuah di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah ada yang ngintip nggak tadi? Pastinya nggak ada dong. Kira-kira ada yang mana nggak Kak? Kayaknya nggak ada. Karena anak-anak di rumah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang pintar ya. Nah, hari kita akan melanjutkan ibadah dengan menyanyikan satu buah pujian lagi. Lagunya adalah si semut. Nah, adik-adik tahu nggak semut? Semut itu kecil, tetapi dia apa? Dia rajin. Jadi adik-adik di rumah, meskipun adik-adik kecil, tapi jangan salah, adik-adik bisa rajin seperti semut. Dan tentunya nanti bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Kita nyanyi sama-sama ya. Bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Allah Bapa di surga pelihara engkau juga, orang yang percaya takut matikan. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Allah Bapa di surga pelihara
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang bawain firman Tuhan siapa, Kak? Kak Manda. Kak Manda. Adik-adik di rumah masih ingat nggak Kak Manda? Ingat dong, karena adik-adik kan lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu. Lagunya apa, Kak? Yesus sayang padaku. Ya. Pasti adik masih ingat lagu ini ya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya Kak Mary. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sesuai firman yang tadi ya, Kak ya, sudah di Alkitab sudah dibilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Manda. Adik-adik yang di rumah, sikapnya yang baik. Gimana sikap kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya adik-adik ambil Alkitabnya, duduk yang manis, tidak boleh saling colak-colek. Jadi duduk yang manis, pasang telinganya. Jadi semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, Kak Manda yakin kalian semua di rumah sudah siap dan sudah gak sabar mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, hari ini Kak Manda akan bercerita tentang bagaimana firman Allah menghasilkan buah. Nah, kalian semua pasti penasaran kan? Kita akan belajar hari ini. Sebelum kita belajar, Kak Manda ada minta 4 hal ke kalian. Pertama, kalian harus mendengarkan dengan baik. Kedua, kalian harus berusaha untuk mengerti. Ketiga, kalian harus menaatinya. Dan keempat, jangan lupa kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bantu kita, supaya kita bisa dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita persiapkan Alkitab kita dulu yuk. Kalian sama-sama buka dalam Matius 13 ayat 1-9 dan ayat 18-23. Kalian masih ingat kan kitab Matius ada di Alkitab ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Wah, pinter semuanya, ada di Perjanjian Baru ya. Oke, semuanya sudah siap? Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami telah siap Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, buat kami mengerti ya Tuhan, dan buat kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga Kakak Manda yang akan membawakan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalian semua sekarang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sekarang kita sama-sama buka Alkitabnya di Matius 13 ayat 1-9 dan ayat yang ke-18-23. Kak Manda akan bacakan buat kalian. Kalian baca juga ya dari rumah masing-masing. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjut ya ke ayat yang 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik, Kak Manda punya gambar nih buat kalian. Kalian bisa lihat kan gambar apa itu? Nah, itu adalah gambar sawah. Nah, kalian lihat apa aja di sawah itu? Kalian lihat Pak Tani lagi menanam padi ya? Nah, jadi di dalam gambar itu ada 3 orang petani. Dia sedang menanam padi di tanah yang baik. Sebelumnya tanahnya sudah dibajak. Kemudian agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik di situ. Nah, kita lihat ya gambar yang selanjutnya sekarang. Nah, gambar yang selanjutnya itu adalah gambar kondisi pada zaman dahulu kala. Orang menanam di ladang, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lihat Pak Tani menanam tanaman itu langsung ditanam ke tanahnya, lalu ditutupi lagi dengan tanah. Nah, kalau zaman dahulu orang menanam benih itu dengan menaburkannya. Jadi benih itu ditaburkan ke tanah. Nah, ketika benih itu ditaburkan ke tanah, kalian lihat di sana ada yang menaburkan benih itu. Nah, di situ ada beberapa jenis tanah. Ada tanah yang baik yang sudah digemburkan, yang subur. Ada tanah yang berbatu-batu, ada batu-batunya. Ada tanah yang penuh dengan semak berduri, dan ada tanah yang dekat dengan jalan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cerita perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Kalian semua udah siapin alat tulis kan? Kalian boleh kok dicatat. Jadi suatu saat kalian ingin mempelajari lagi, kalian punya catatannya. Nah, perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam cerita yang sudah kita baca tadi di Alkitab, ada disebutkan petani. Petani itu siapa ya adik-adik? Petani itu adalah orang yang mengabarkan kabar baik. Bisa jadi adik-adik yang di rumah, karena adik-adik juga pasti mengabarkan kabar baik kan? Bisa jadi Kak Manda, bisa jadi Pak Pendeta, bisa jadi semua orang percaya yang mengabarkan kabar baik. Itu adalah seorang petani. Kemudian tanah itu adalah hati manusia, hati kita. Kemudian benih adalah firman Allah. Benih yang ditaburkan itu adalah firman Allah. Dan buah itu adalah hasil yang baik. Hasil yang baik, tentu saja hasil yang baik. Karena kalau misalkan tanaman tidak berbuah, berarti dia tidak menghasilkan. Betul bukan? Nah, sekarang
kita akan mempelajari tentang perumpamaan yang pertama, yaitu mengenai benih yang jatuh di, kalau kita baca, yang pertama itu adalah pada ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jatuhnya di pinggir jalan, adik-adik. Adik-adik kalau keluar, lihat jalan itu tanahnya gimana ya adik-adik? Keras ya. Kalau kita buang sesuatu ke jalan, kira-kira dia akan tertanam nggak? Enggak. Dia akan tetap ada di atas jalan itu. Nah, adik-adik bisa bayangkan, seperti pada gambar, benih itu jatuh ke tanah, sehingga dia tidak bisa tertanam, karena jatuhnya ke tanah yang berada di jalan. Tanahnya itu keras adik-adik, sehingga dia benihnya tidak bisa tertanam dengan baik, sehingga datanglah burung-burung. Burung-burung itu dia suka makan benih, dia suka makan biji-bijian. Datanglah burung-burung, kemudian akhirnya benih itu dimakanlah oleh burung-burung itu. Nah, ini artinya apa adik-adik? Ketika kita mendengarkan firman Allah, benih itu ditaburkan ke hati kita keras adik-adik, seperti pinggir jalan itu, seperti jalan itu. Hati kita keras, kita tidak percaya akan firman itu, dan kita tidak menaatinya. Sehingga burung itu mengartikan apa? Iblis datang mengambil kembali benih-benih itu dari dalam hati kita, karena kita tidak percaya dan kita tidak mau mendengarnya. Itu adalah perumpamaan yang pertama. Ketika hati kita sebagai hati manusia keras, kita tidak mau mendengarkan firman Allah. Kak Manda yakin adik-adik di rumah nggak ada yang punya hati yang pertama ini, hati yang keras ini, nggak ada ya. Nah, kita lanjut yuk ke perumpamaan yang kedua, yaitu tentang seorang penabur yang menabur di mana adik-adik? Kalau kita baca di ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, penabur itu menabur dan tidak sengaja ada yang jatuh benihnya ke tanah yang berbatu-batu. Nah, kalau jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu pada awalnya adik-adik tanaman itu bisa tumbuh. Tapi adik-adik tahu nggak? Tanaman itu kalau mereka makan, mereka perlu nutrisi, dapatnya dari mana? Dari akar. Nah, ketika akarnya berusaha mencari makanan, berusaha mencari minuman dari dalam tanah, mencari air, mencari makanan dari dalam tanah, yang ditemukan oleh akar itu adalah batu adik-adik. Kemudian ada matahari, ada sinar matahari yang panas menyinari tanaman itu. Nah, akhirnya karena dia tidak mendapatkan air, tanaman itu akhirnya layu dan mati. Nah, ini ceritanya tentang hati kita yang berbatu itu. Ketika kita mendengarkan firman, kita mendengarnya, kita menerimanya. Namun, ketika kita didatangi pencobaan, didatangi kesulitan, nah, kita menjadi tidak percaya, kita menjadi lupa bahwa kita punya iman adik-adik. Nah, contoh nih adik-adik yang di rumah, mungkin ada yang kesulitan dalam belajar. Nah, sebelum belajar sudah berdoa. Kalau misalkan kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kita sudah berdoa minta sama Tuhan untuk Tuhan tolong, kita harus percaya, betul bukan? Kita harus percaya pada diri kita bahwa besok ketika kita mengerjakan ujian, mengerjakan ulangan, kita akan mengerjakannya dengan baik dan kita akan mendapatkan nilai yang baik karena kita sudah berusaha dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi berbeda ketika kita mendengarkan firman Allah dan ketika kita didatangi pencobaan, kita melupakan firman itu. Dan kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Kak Manda yakin adik-adik juga tidak merupakan perumpamaan yang kedua. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke perumpamaan yang ketiga. Nah, terlihat di gambar adik-adik.
perumpamaan yang ketiga ini adalah tentang seorang penabur yang menabur benih, kemudian itu benihnya tumbuh di daerah yang banyak semak berduri. Siapa di sini yang di rumah punya halaman, punya kebun, pernah nanam tanaman di rumah? Nah, kamu yakin ada beberapa adik-adik yang pernah berkebun ya. Jadi kalau misalkan kita berkebun, pasti pernah lihat dong ada tanaman-tanaman liar, rumput-rumput liar di sekitarnya, ada semak-semak. Nah, kalau kita tidak rajin membersihkan semak-semak itu, membersihkan tanaman liar itu, lama-kelamaan tanaman liar itu yang akan menguasai tempat itu. Nah, kita bisa bilang itu hama. Dia mengganggu tumbuhnya tanaman kita yang nantinya akan berbuah untuk kita. Nah, akhirnya kita akan mencabutinya. Nah, sama ceritanya dengan perumpamaan yang ketiga ini. Ketika hati kita penuh dengan semak duri, nah, ketika kita mendengar firman itu, kita bisa mendengarnya, kita bisa menerimanya. Tapi kita lihat yuk sama-sama apa yang terjadi. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, tipu daya dan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kira-kira ada nggak ya hal di dunia ini yang membuat kita bisa melupakan Allah? Hal yang membuat kita, aduh nanti aja deh baca Alkitabnya, nanti aja belajar firman Tuhannya, nanti aja memuji Tuhannya. Kayaknya masih lebih asik kita nonton film kartun, atau masih lebih asik kita main game online, atau masih lebih asik kita main sama teman daripada kita baca firman Tuhan, daripada kita sekolah minggu. Masih lebih asik kalau kita tidur di rumah. Gimana? Ada yang seperti itu? Kalau kalian seperti itu, berarti kalian sama dengan perumpamaan yang ketiga. Ketika kalian mendengarkan firman itu, lalu apa? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan yang ada di dunia ini yang menghimpit kalian sehingga kalian tidak mau lagi mendengarkan firman itu, atau kalian melupakan firman itu. Kalian lebih mengutamakan HP kalian, gadget kalian lebih mengutamakan games kalian. Dan Kak Manda yakin adik-adik di rumah setelah mendengar firman ini kalian tidak akan menjadi perumpamaan yang ketiga. Karena adik-adik tahu kan, kalau misalkan kalian ada di tempat yang banyak semak berdurinya, kalian tidak akan bisa tumbuh, kalian tidak bisa menghasilkan buah. Kak Manda yakin kalian semua pasti mau menghasilkan buah. Kita sama-sama belajar ya. Untuk perumpamaan yang keempat. Nah, ini perumpamaan ketika benih itu jatuh di tanah yang baik. Nah, kita lihat ya. Untuk benih yang jatuh di tanah yang baik, apa yang terjadi pada benih itu? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, yang jatuh di tanah yang baik itu, orang itu mendengarkan firman itu dan mengerti, dan akhirnya ia berbuah adik-adik. Siapa di sini yang mau menghasilkan buah? Kak Manda yakin semuanya pasti mau menghasilkan buah. Gak ada yang mau layu dan mati. Gak ada yang mau dimakan burung. Gak ada yang mau dihimpit oleh semak berduri. Kan sakit ya dihimpit semak berduri, lama-lama kita juga bisa mati. Nah, pasti semuanya memilih yang keempat, yaitu yang berbuah. Maka dari itu adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita harus mengerti akan firman Tuhan itu. Ketika kita mendengar, tidak cukup hanya mendengar, tapi kita harus mengerti. Kemudian setelah kita mengerti, kita harus menaatinya, melakukannya. Dan yang terakhir, kita harus berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Sehingga akhirnya kita pun bisa berbuah. Nah, kalian masih ingat kan? Kira-kira buah apa aja yang dihasilkan
ketika kita mendengarkan firman Allah. Ketika kita menanamkan firman Allah, menanamkan benih firman Allah itu ke dalam hati kita. Buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Kalian semua pasti hafal kan isinya Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Apa saja isinya itu? Buah-buah roh itu. Wah, Kak Manda yakin sudah ada yang langsung nyebutin di rumah. Yuk kita sama-sama baca yuk Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu dia adik-adik, buah-buah yang dihasilkan dari hati kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hati kita yang mau melakukan firman Tuhan. Kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, kemudian adik-adik, Kak Manda punya pertanyaan nih buat kalian setelah kalian mendengarkan cerita tadi. Kalian sudah pasti bisa memilih toh akan tumbuh di mana, di tanah yang keras. Jangan sampai hati kita keras ya. Akan tumbuh di mana di hati kita yang kedua tadi, perumpamaan yang kedua, di tanah yang berbatu. Ada yang mau? Enggak juga ya, karena nanti akan layu dan mati. Terus di tanah yang penuh dengan semak duri. Wah, itu dipenuhi oleh semak berduri juga. Makin lama kita dihimpit, tidak baik juga, tidak bisa berbuah juga. Kita akan tumbuh di tanah yang baik sehingga kita berbuah. Nah, pertanyaan yang pertama, Kak Manda mau tanya sama kalian. Bagaimana ya kita bisa punya hati di mana firman Tuhan dapat berakar? Ayo, bagaimana caranya kita bisa punya hati ketika firman Tuhan itu bisa berakar dalam hati kita? Gimana caranya? Nah, Kak Manda yakin di rumah ada yang jawab dengan membaca firman Tuhan, Kak Manda. Betul sekali, dengan membaca firman Tuhan. Ada yang lain jawabannya mungkin? Dengan menghafal isi firman Tuhan, Kak Manda. Betul juga. Kita menghafal isi firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita rajin membaca firman Tuhan. Tentu saja hati kita akan kenal tentang firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Betul tidak? Dan kita harus melakukannya. Sehingga makin lama hati kita akan makin terbiasa dan makin lama akarnya akan makin dalam adik-adik. Ketika kita menerima firman itu, dan makin lama firman itu akan makin dalam berakar dalam hati kita. Jadi jangan malas-malas baca firman Tuhan ya. Jadi tiap hari harus rajin baca firman Tuhan. Supaya ingat terus apa pesannya Tuhan buat kita sehingga akarnya benar-benar tertanam dalam hati kita. Ayo, tadi ada ingat nggak buah pertama yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23a? Buah pertama itu buahnya apa adik-adik? Wah, paling hafal nih semuanya. Kasih, betul sekali. Nah, apakah kita, nih contoh nih buah kasih. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menunjukkan buah kasih itu? Wah, Kak Manda yakin. Adik-adik yang di rumah semuanya sudah menunjukkan buah kasih itu. Dengan cara mengasihi papa mama, menuruti papa mama, terus mengasihi saudara, menyayangi saudara, terus mengasihi teman-teman, mengasihi orang-orang semua yang ada di sekitar adik-adik. Kak Manda yakin kalian pasti bisa. Nah, terus kira-kira kalian mau belajar sekarang ini, mau menunjukkan buah apa lagi nih yang kalian inginkan? Nah, buah apa yang ingin kalian hasilkan adik-adik? Nah, kalian pasti punya kan keinginan menghasilkan buah. Nah, kita sama-sama nanti berdoa supaya Tuhan tolong kita adik-adik, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kalian pilih salah satu buah yang ingin kalian hasilkan, dan kita akan minta tolong Tuhan untuk Tuhan bantu kita menghasilkan buah itu. Nah, adik-adik, ketika kalian bisa menunjukkan buah-buah itu dalam kehidupan kalian, orang-orang yang melihat kalian, dia akan semakin mengenal Tuhan kita. Dia akan mengenal Tuhan kita lewat kalian loh. Jadi kalian harus bisa menunjukkan buah-buah itu. Walaupun kalian masih kecil, kalian pasti bisa. Kalau kalian mau mendengarkan firman Tuhan, kalian mau mengerti akan firman itu, kalian mau menaatinya, dan kalian minta pertolongan Tuhan. Nah, kita semua sudah belajar sama-sama.
Nanti kalian hafalin ya ayat hafalan hari ini, yaitu terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Itu tentang buah-buah roh. Nah, oke semuanya adik-adik. Kita belajar apa hari ini? Kita belajar bahwa firman Allah menghasilkan buah. Dan kita semua mau menjadikan hati kita hati yang baik, yang mau mendengarkan firman, mau mengerti firman, mau menaati firman, dan kita selalu berdoa untuk pertolongan Tuhan supaya kita dapat menghasilkan buah. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita selesai baca firman Tuhannya, sekarang kita akan berdoa dulu. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membuat kita mengerti dan membuat kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hati kami telah siap ya Tuhan, hati kami telah terbuka untuk firman-Mu. Berakarlah dalam hati kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami dan tolonglah kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk bisa kami mengerti dan membaca firman-Mu setiap hari agar kami dapat menghasilkan buah ya Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik masih semangat kan? Ya, tadi Kak Amanda sudah mendengarkan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Amanda. Bagaimana adik-adik harus berbuah dengan berbuat baik, sayang kepada keluarga, sayang kepada teman-teman. Itu salah satu buah-buah yang baik yang adik-adik bisa lakukan di setiap harinya. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Kita akan bernyanyi, adik-adik berdiri semua, kita akan nyanyi dengan gerakan, kita bernyanyi Yesus pokok. Iya, gerakannya ya. Kalau adik-adik tinggal di dalam Tuhan Yesus, adik-adik kan berbuah. Berbuahnya nggak sedikit ya Kak ya? Iya. Berbuahnya banyak sekali. Betul sekali Kak Mary. Nah adik-adik sekarang kita siapkan persembahan kita. Nah persembahannya dibawa kemana Kak Mary ya? Nah persembahannya nanti adik-adik masukkan ke dalam celengan yang sudah kakak-kakak kasih untuk adik-adik. Ya, jadi kalau kasih persembahan yang penuh dengan sukacita. Karena persembahan itu nanti akan kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk lagu persembahan kita akan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Semangat bersyukur kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita juga akan berdoa syafaat dan doa penutup. Jadi, lipat tangannya sekali lagi adik-adik, duduk yang manis, rapikan tempat duduknya. Ingat Alkitabnya tadi ditutup. Ya, semua duduk yang manis, matanya ditutup juga, jangan mengintip ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir dan boleh kami selesaikan dengan sukacita. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami sehingga kami boleh berbuah di dalam Engkau. Engkau akan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada dengan buah-buah yang dihasilkan sehingga mereka bisa menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, agar mereka selalu sehat, agar mereka bisa menjalani hari-harinya dengan penuh bahagia. Apapun yang menjadi kegiatan mereka, aktivitas mereka di hari-hari libur ini ya Tuhan, Tuhan Yesus, kami bawa anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati, menjaga anak-anak kami ini, sehingga nanti, suatu saat nanti ya Tuhan, atas perkenan Tuhan, kami boleh datang ke gereja, ibadah secara offline, dan kami boleh berkumpul, berbahagia. Untuk saat ini ya Tuhan, biarkanlah kami di rumah kami, dan kami boleh beribadah dengan cara ini, dan tidak akan mengurangi sukacita kami. Terima kasih Yesus, berkati keluarga anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada, berkati orang tuanya, berkati usaha mereka, apapun itu ya Tuhan yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga kembali anak-anak sekolah minggu-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati masa depan mereka, cita-cita mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, orang-orang yang akan bersama mereka Tuhan berkati, dan dimanapun anak-anak kami ini berada akan menjadi sukacita untuk anak-anak kami. Berkati guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu yang selalu menemani, berkati tim musik yang juga selalu mengiringi kami, berkati juga teman-teman kami yang lain, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami akan ada bersama dengan Engkau dan akan selalu sehat dan selamat. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Bapa kiranya memberkati persembahan yang kami kumpulkan lewat celengan yang akan nantinya kami pergunakan untuk memuji memuliakan Nama. Selanjutnya ajarkan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan terbaik yang berkenan di hadapan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan, dan sudah berdoa bersama-sama. Nah, kita tutup ibadah sekolah minggu ini. Semoga adik-adik selalu sehat, ingat jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, jangan ada di tempat yang ramai orangnya. Oke adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.